Selamat datang di NBL Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya saudaraku. Mudahan di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudahan teman-teman yang lain, saudaraku yang lain, apabila masih diuji oleh Allah berupa sakit ataupun berupa musibah, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat pulih kembali normal, dan Allah berikan jalan yang terbaik, dan Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Oke saudaraku semuanya, silaturahmi kali ini membahas tentang aktif ya, entah itu mereknya apa saja, monggo. Yang jelas kami untuk kali ini berbagi tentang kok yang harga-harga di bawah 7 juta ataupun 6 juta itu kok suaranya nggak kencang gitu ya, kok sember suaranya gitu ya. Jadi memang kalau yang bagus dan tidak, yo seperti itu ya, mungkin di powernya ataupun mungkin yang lain. Nah ini trik untuk teman-teman yang baru belajar, sama seperti saya masih belajar ya, ini sharing bareng. Kalau untuk yang harga-harga di bawah 7 juta ataupun 6 jutaan, itu pakainya final. Biasanya itu pakainya C5198 yang notabene itu NPN ya, dan A1941 PNP. Kalau untuk di datasetnya itu 140 volt ya, 10 ampere, dan wattnya sendiri dia 100 watt. Oke. Kenapa kok enggak bisa kenceng ataupun kok cepet panas ataupun cepet rusak? Itu ya terkendala di bagian finalnya. Kalau untuk di bagian lain biasanya tidak ya. Biasanya tidak. Terus kemudian caranya bagaimana untuk kita bikin lebih gitu ya. Kita bikin lebih ataupun bikin yang kuat ataupun tahan panas gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu ya. Cukup ganti finalnya saja. Yang bagus untuk finalnya apa gitu ya. Ya kalau misalkan teman-teman yang punya C5198 A1941 itu dilepas saja NPN-nya dan PNP-nya, kan ada 2 set ya. Nanti tak lihatin satu persatu. Diganti dengan 2SC 5200 dan pasangannya 2SA1941. Kenapa kok diganti dengan itu gitu ya? Karena di segi wattnya ya, di segi wattnya itu kalau di 2SA1941 atau 2SC5200 itu 230 volt, sementara yang C5198 itu cuma 140 volt. Jadi separuh lebih ya perbandingannya kalau untuk di voltnya. Kemudian di ampernya sendiri, kalau untuk yang tipe C5198 bawaan aslinya sama A1941 itu beda, di ampernya cuma 10 ampere. Wattnya sama 100 watt ya. Mungkin wattnya sama 100 watt ataupun 140 ataupun 100. Jadi teman-teman kalau untuk di 2SA1941 Toshiba yang besar itu ya, yang seperti ini ya, yang seperti ini teman-teman, itu dia ampernya 15 ampere ya. Terus voltnya 230, wattnya 150 watt ya. Yang ini, tipe ini ya. Kalau yang bawaannya ini seperti ini yang sudah saya bongkar. Ini seperti ini kan kecil-kecil ya. Nah, nanti teman-teman tak liatin caranya gitu ya. Caranya masangnya tetap C5198 diganti dengan 5200, yang A1941 yang PNP itu diganti dengan 2SA1941. Jadi sama-sama
Toshiba sebetulnya, cuma kalau diganti dengan final yang lebih besar, watt yang lebih besar, otomatis secara maksimal powernya itu dia lebih kencang daripada yang aslinya gitu ya teman-teman ya. Oke, coba saya bongkar dulu bagaimana cara pemasangannya, teman-teman monggo ikutin. Tinggal teman-teman bisa ikutin dan pasang ya. Ini yang sudah saya bongkar. Jadi biar teman-teman ini nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama. Artinya untuk nunggu mudahan durasinya sekitar 40 sampai dengan 30 menitan lah ya. Pokoknya 20 sampai dengan 30 menitan. Ini yang asli dia memakai A1941 dan C5198. Sebentar tak lihatkin secara dekat. Nah, ini teman-teman ya. Ini C5198, ini C5198, ini A1941, ini A1941. Ini yang masih originalnya. Kemudian kita lepas saja. Yang perlu diingat, mungkin kalau dibalik segini kan, mungkin kalau dibalik ini tinggal kita cabut soldernya, kita sedot, kita ganti. Tapi teman-teman mengembalikannya, ini C5198 ini posisinya sama ya, tingginya sama nanti. Jadi yang dilepas satu masukkan satu biar nggak ngukur bolak-balik ya. Jadi teman-teman bisa ditahu caranya. Kalau untuk elko sudah nggak usah diganti lagi. Tapi kalau teman-teman punya, ini kan cuma 3.300 ya. Ya kalau punya yang 6.800 ataupun 4.800 ataupun 10.000 yang bentuknya ini sama kecil seperti ini, teman-teman bisa ganti ya. Tapi kalau ndak ada, ndak usah diganti. Cukup pakai dengan aslinya saja, yang dirubah cuma di bagian finalnya. Untuk datasetnya silahkan teman-teman tinggal di searching di Google ya. Kalau di C5198 itu voltnya berapa, wattnya berapa. Kalau saya biasanya kalau di C5198 itu di 140 watt, ampernya 10, wattnya 100 watt. Kalau untuk di Toshiba yang kita mau pakai itu di voltnya dia di 230 volt, sementara di wattnya dia 150 watt dan ampernya 15 ampere. Jadi lebih besar Toshiba ini ya yang kita mau ganti. Dari bodi aja besar ini ya. Oke teman-teman, monggo diikutin. Kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng kita sharing. Oke, seperti apa caranya, monggo diikutin. Nah ini teman-teman, kalau dengan cara saya yang paling gampang ya, kita kasih timah dulu di bagian yang kita mau sedot, kita kasih timah. Ini dipanasin satu persatu ya. Kemudian kita tarik ini ketiga-tiganya ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini sudah lepas. Nah, tinggal kita tapi jangan dipaksa ya karena ini double layered. Biasanya kalau double layered ini lebih riskan ya. Jadi teman-teman jangan dipaksa nariknya ya. Kalau belum bener-bener belum lepas, jangan ditarik ya. Nah, karena nanti rusak di PCB-nya gitu ya. Nah, begini saja kita habisin. Jadi teman-teman kalau yang dibaliknya itu enggak mau ya, kita tambah lagi, kita tambah timah biar benar-benar hilang ya. Nah itu kan benar-benar hilang. Nah itu benar-benar bolong. Nah benar-benar terlepas ya tuh. Terus yang tadi misalkan apa sebelah sini di C5198, berarti gantinya apa gitu ya. Gantinya apa? Kalau teman-teman
nggak tahu ataupun nggak yakin gitu ya, ya kita ukur dulu 2SC 5200 sama yang tadi kita lepas yaitu C5198. Nah, jadi teman-teman misalkan mau diukur gitu ya, ya monggo ndak apa-apa, lebih bagus ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk di C5198 dan 2SC 5200 itu sama ya, sama ya, enggak apa-apa, monggo kita bareng-bareng juga kita ngukur. Kalau untuk yang sudah profesional ataupun sudah mahir tentu sudah hafal ya, sudah hafal. Tapi tidak ada salahnya bagi teman-teman yang memang mungkin kalau powernya mati gitu ya, nggak apa-apa, kita lebih bagus kita ukur gitu ya, untuk memastikan ya, untuk memastikan barangnya gitu ya. Yang pertama multitester ya, multitester dikali 1 ya. Nah, itu kan gerak ya. Nah, itu gerak. Oke, saya tak adepkan ke sini biar jelas ya. Nah, itu gerak ya. Kalau belum full kita fullkan dulu. Nah, biar full mentok di 0 ya. Nah, itu sudah mentok di 0. Kita ukur C5198 itu min atau plus gitu ya. Ya, jadi negatif positifnya ini yang positif yang merah, ini yang negatif ya. Kita kasih di kaki pertama. Coba kita ukur. Nah, ini boleh gerak, ini boleh gerak. Jadi kaki jarum hitam itu di kaki nomor 1. Di basis, kolektor, dan emitor. Nah, ini digerakkan, gerak, digerakkan, gerak, terus dipindah yang hitam ini ke nomor 2. Pin nomor 2 tidak boleh gerak dan tidak boleh gerak. Apabila ini bergerak, jadi jebol ya. Ini ya, teman-teman ya. Tak ulangin ya. Kaki pertama negatif jarum hitam itu di kaki nomor 1. Terus yang merah itu di kaki nomor 2, dia harus gerak. Ya, itu harus gerak. Yang kedua ke kaki 3 itu harus gerak. Geraknya sama ya, geraknya harus sama ya, di jarum yang sama ya. Terus kemudian kita balik. Jadi kaki yang hitam itu di nomor 2. Terus jarum merah ataupun pin merah ini di kaki nomor 3. Ini nggak boleh gerak sama sekali ya. Kalau gerak itu jebol. Kemudian dibalik, yang merah itu di kaki nomor 2, yang hitam di kaki nomor 3. Itu juga kalau gerak itu jebol ya. Ini cara gampangnya ya, cara gampangnya. Oke. Jadi ini min apa plus gitu ya. Ini min apa plus. Jadi kalau teman-teman ngukurnya di C5198, kalau yang sudah paham itu pasti plus ya. Ya. Itu pasti dia di kaki NPN ya. Negatif, positif, dan negatif. Kalau yang ini C5198 dan 5200 itu sama ya, dia di NPN ataupun negatif, positif, dan negatif. Jadi ini negatif, positif, dan positif ya. Jadi hukumnya dia berarti plus masuk jalurnya. Oke, ini untuk yang dicabut ya. Terus untuk yang baru, nih, yang baru juga sama saudaraku ya. Yang baru juga sama. Kita ukur dulu di kaki nomor 1 ataupun jarum yang warna hitam, pin hitam di kaki nomor 1, yang ini di kaki nomor 2. Ini juga sama ya. Berlaku sama ya. Itu kan gerak, misalkan geraknya di jam ataupun di jarum 8 ya, di jarum 8 yang warna merah ini kurang 1 ya. Sebelahnya juga di jarum 8 kurang 1. Jadi sama ya. Begitu kita balik, yang hitam ke sini itu tidak boleh gerak. Terus yang merah juga dibalik, tidak boleh gerak. Itu berarti pertanda alat TR tersebut ataupun IC tersebut bagus ya, tidak ada kebocoran. Nah, oke. Kemudian kita masukkan ke sini, samakan ya. Samakan. Nah, ini teman-teman biasanya biarpun baru ya, kalau lama memang enggak dibeli ya,
kita kerok saja seperti ini. Kita kerok dikit ya. Nah, kita kerok dikit begini. Nah, untuk hasilnya lebih maksimal gitu ya teman-teman ya. Terus harganya sendiri variatif ya teman-teman, harganya variatif. Kalau di tempat kami Balikpapan ada yang 30.000 ya, semakin bagus semakin bagus mutunya semakin mahal ya. Nah, terus bagaimana cara pemasangannya? Kita ikutin aja yang aslinya ya, kita ikutin yang aslinya. Nah, aslinya seperti tingginya segini ya, kita ikutin. Jadi ikutinya di lubang ini saja ya. Ataupun teman-teman misalkan taruhlah nggak mau ribet lagi ya, ya sudah jadikan sama ya, artinya jadikan sama apanya Mas gitu ya. Panjangnya ini kita samakan. Nah, kita panjangkan segini, samakan. Nanti jatuhnya lubangnya itu nggak bakalan sama. Nah, jadi kita colong dikit. Nah, seperti ini. Kita colong dikit ya. Nah, seperti ini. Jadi lubangnya baut ini biar sama gitu ya. Oke. Kemudian kita solder. Soldernya satu saja saudaraku. Solder satu dulu. Nanti tinggi rendahnya baru disamakan. Nah, ini disolder dulu satu. Nah, ini seperti ini ya, disolder satu, biar nanti kalau yang dilepas sampingnya dia nggak akan berubah gitu ya, nggak akan berubah tempatnya ataupun tinggi rendahnya. Udah, tinggal kita bongkar semuanya, kita kasih timah, empat-empatnya ini kita bongkar ya, sorry, tiga-tiganya kita bongkar, kita kasih dulu timah. Sebetulnya kalau nggak dikasih timah juga enggak apa-apa, cuma kalau saya lebih cepat ya. Udah, ini dipanasin saja tiga-tiganya, ini kakinya, baru kita tarik pelan-pelan. Udah lepas kan? Nah, udah lepas. Nah, kemudian yang sini juga sama, kan sudah hafal ya. Nah, sudah hafal artinya oh nomor 2 nomor 3 kakinya ini IC-nya ini gitu ya. Nah, ini diginiin aja, nanti lepas sendiri, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa teman-teman. Nah, ini kita panasin dulu pakai solder. Nariknya jangan di ini ya, nariknya jangan di paksa ya, nanti biar kakinya ini enggak rusak gitu ya, biar kakinya enggak rusak. Nah, ini udah. Nah, ini kan bisa untuk ngerakit nanti apa gitu ya, jangan dibuang karena itu masih baru ya, masih baru, kita bisa pergunakan untuk yang lain. Nah, udah, kita buang dulu timahnya. Oke teman-teman ya, tak buangin dulu ya, jadi teman-teman biar nggak terlalu lama. Nah, jadi teman-teman yang udah ngikutin dari awal ya, sudah ngikutin dari awal caranya ngelepas ataupun caranya kita bikin jalur ya seperti ini. Nih, biarpun baru ya, tetap kita harus bersihkan, dikupas ya, biar nempelnya ini lebih bagus, kenceng ini ya. Nah, seperti ini. Ini di 1943 berarti di min, ini di 5200 berarti di plus. Udah, kita samakan saja di sini, kita masukkan semuanya empat-empatnya teman-teman. Nah, kita masukkan semuanya empat-empatnya. Biasanya kalau yang bekas disedot itu kadang nggak mau masuk ya, jadi nggak usah khawatir, tinggal dipanasin sedikit. Nah, jadi masuk ya. Yang lainnya juga sama,
kita masukkan semuanya dulu. Nah, kita masukkan semuanya dulu. Wah, ini yang kaki sini belum masuk ya. Tidak apa-apa, kita panasin dulu biar masuk ya. Sedotannya itu tadi kurang bagus karena hasilnya belum bisa masuk, sorry. Nah, jadi biar masuk ya caranya dipanasin ya, dipanasin lagi sini, sebelah sini biar masuk ya. Kita panasin, dimana yang belum masuk kita masukkan. Nah, seperti ini. Karena biasanya kalau yang nggak masuk ini, aduh, lepas satu saudaraku, nggak apa-apa, biar ini masuk dulu. Nah, ini masuk ya. Nah, itu masuk. Udah, tinggal kita panasin saja. Kita tinggal panasin tiga-tiganya, kakinya seperti ini. Ya, itu kan masuk sudah ya. Nah, kalau sudah masuk matek, nah, itu udah aman. Tinggal yang tengah tadi ya lepas. Nah, oke, tengah lepas. Oke, kita samakan ini, sama sisinya samakan. Yang sini juga kita samakan. Kita bengkok aja dulu ya, biar tidak lari. Kita bengkokkan aja biar tidak lari. Kita samakan tingginya. Oke ya. Tuh. Ya, kalau memang sudah, kita tempel aja di PCB-nya apa, di pendinginnya ya, heatsingnya ya, kita tempel dulu. Baru panjangnya seberapa ataupun tingginya seberapa, biar kita nggak bolak-balik ya. Kita biar nggak bolak-balik ngukur. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita cari tempatnya. Oke, ini yang sudah kena kan sebelah ini ya. Nah, ini soalnya ini nggak boleh ngulang 2 kali saudaraku. Karena kenapa kok tidak boleh ngulang 2 kali? Karena persesinya itu ini apa judulnya, sudah ada baut di sini. Jadi begitu kita pasang itu memang ketinggian atau kurang masuk, wah ngulang itu. Makanya kita pasang dulu di bagian ini. Kita baut dulu satu, terus yang ini tarik dulu biar sampai pas ya, biar sampai pas posisinya lubang baut ya. Jadi biar kita tidak ngulang. Oke, kita tarik dulu ini, seberapa nariknya. Oke, jadi biar apa ya, biar enak. Oke teman-teman, tak paskan dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini udah dipasang bautnya ya, terus kita miringkan. Nah, miringkannya seperti ini. Nah, sambil kita luruskan di bagian kakinya ya, kakinya transistor ya. Nah, biar teman-teman lihat seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, kita luruskan. Ini nanti mau dipotong dan tidak terserah teman-teman ya. Kalau kepingin rapi ya dipotong. Udah, kita tinggal solder saja. Kita rendam seperti ini, tarik, rendam lagi, jangan terlalu lama ya, tarik biar tidak mendol di bawah. Nah, ini rendam, tarik seperti ini. Nah, itu
Yang penting perlu diingat kanan kirinya jangan sampai bersentuhan. Ya. Nah, nih. Nanti hasilnya lebih bagus ya. Artinya suaranya dia lebih kencang, lebih padat, lebih keras. Mid low-nya itu secara tidak langsung dia sudah secara otomatis ya. Nah, ini sudah semuanya. Tinggal kita lihat di bawahnya apakah sudah saling menyatu. Nah, tuh. Oke, sudah saling menyatu, baru kita potong. Kita potong. Ya, ini seperti ini saudaraku. Nah, teman-teman yang punya pencucinya silahkan dicuci pakai apakah, yang penting kalau ada thinner ya pakai thinner. Oke ya teman-teman ya, ini sudah. Terus pastikan salah satunya itu tidak ada yang nempel satu sama lain seperti ini ya. Kita korek aja pakai ujungnya multitester seperti ini ya, nggak ada yang bersentuhan ataupun tidak ada yang nempel. Setelah itu kita lepas bautnya kembali, baru kita pasang di heatsinknya. Oke. Nah ini teman-teman udah dipasang mika ya ke heatsink, tinggal kita pasang seperti ini saja, pasti sama hasilnya ya. Nah, pasti akan sama hasilnya, artinya yang kita pasang memang benar-benar seperti aslinya ya, karena bautnya itu tidak kemana-mana. Artinya bekasnya yang lama sama yang baru ini memang bener-bener pas ya. Nah itu kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau ada baut di ujungnya itu, kalau misalkan kita pasangnya salah ya ngulang sampean. Makanya sebelum kita ngulang, nah, kita agak sedikit sedikit susah, enggak apa-apa. Pengertiannya ya namanya dipaskan kalau mesti lama, nggak perlu buru-buru ya, yang penting hasilnya bagus, nggak ngulang gitu ya. Ini kalau sampai kepanjangan dikit ataupun kurang turun sedikit gitu ya, pasti nggak ketemu di pas lubang bautnya ya, mesti ngulang gitu ya, karena di atas itu memang untuk pegangannya driver ya. Nah seperti ini kan pegangannya driver nih, nah, nanti itu ketemunya sama ground ataupun sama bodi ya. Nah, jadi kalau ngulang ya agak lumayan repot ya. Nah, ini udah dikencengin semua teman-teman, udah ya, udah rapi semuanya, tinggal ini aja satu. Ini untuk megang posisi ini, posisinya itu TR kecil nah. TR untuk TR bagian otomatis protect. Wah ayam geger ya, enggak apa-apa teman-teman ya, terganggu sedikit ayam ya memang di kampung teman-teman, jadi ya ada bunyi-bunyi ayam. Oke, ini sudah terpasang. Oke teman-teman, tinggal kita pasang ya, tinggal kita pasang. Oke, kita tinggal pasang di tempat semula ya. Nah ini teman-teman enggak perlu bongkar-bongkar yang lain ya, jadi cukup oh ya sorry, belum dibaut ya, bentar tak bautnya dulu. Ini dua, ini memang pegangannya jadi belum dibaut, pasti goyang-goyang ya. Nah, ini bautnya di sini. Nah itu bautnya di sini teman-teman. Aduh, ora pas loh, nggak pas teman-teman, mungkin kurang ke bawah kah.
Aduh. Kan. Oh, kurang naik dikit. Bentar teman-teman. Oke, kita baut dulu ya. Kita baut dulu teman-teman. Oh, enggak mau ya. Start. Oke, tinggal kita pasang ya. Tinggal kita pasang di bagian crossover, terus powernya diusahakan nggak ada yang nempel salah satunya. Saya dirapikan biar nggak ada nempel salah satunya yang ke lain. Ini power supply dipasang di bagian tone, terus ini apa ini? Oh, di bagian power supply atas power, terus ini apa, input ini ke sini. Oke, terus tone control ini ke sini. Oke saudaraku, sudah. Ini masuk, oke, dah, kita coba ya, kita coba dulu. Oke teman-teman, ini sudah dipasang semua ya, sudah dipasang semua di crossovernya. Nah, ini crossovernya agak bagus ini saudaraku, nanti teman-teman kalau yang mau juga bisa nanti tak gambarkan ya. Ini crossovernya bagus nih, artinya cukup untuk 15 in plus Twitter ya. Oke teman-teman ya, ini tak tutup ya, mereknya tak tutup, nggak enak. Oke, kita nyalakan, power udah on. Tuh, power on. Tuh ya. Oke, kita pasang input dulu ya. Oke, kita pasang input, terus volume kita turunkan dulu, bass kita turunkan dulu. Oke, ini yang warna ini saudaraku, yang untuk ini ya, kabel ini dia di bagian apa ini? Oh, ini output di bagian high frekuensi, berarti high ya. Coba tak masukkan ke sini ya, tak masukkan ke sini dulu. Coba ada sinyal masuk, terus outputnya keluar apa tidak ya. Ini tak masukkan ke sini dulu. Terus 5200 ya. Awalnya di C5198 tuh. Karakternya seperti ini bodinya sampai simpulkan sendiri nih. Nah, jadi ini yang 100 watt, ini yang 150 watt. Ini yang di datasetnya kalau di C5198 itu dia di 140 volt, ampernya 10, wattnya 100 watt. Kalau untuk di 5200 untuk di datasetnya 230 volt, 150 watt, 15 ampere. Oke ya, teman-teman bisa dengarkan sendiri. Volumenya kecil ya. Oke. Jadi bass treble-nya lebih padat ya, lebih bagus. Itu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Monggo jangan lupa di share, di like, di komen ya. Apabila itu
membantu untuk teman-teman yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.